wisata Pemalang. Wisata Pemalang. Wisata Pemalang. Aplaus untuk wisata Pemalang menjadi kita semua. A few moments later. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Putra dalam channel YouTube Piala Official. Pada pembahasan kali ini saya didampingi dengan Ibu Rusmiati selaku bidang promosi dari Dinas Pariwisata Pemalang ya Bu ya. Oke, selamat malam Ibu Rus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ini kalau misalkan membahas tentang Dinas Pariwisata tidak lepas dari yang namanya pariwisata yang ada di kota tersebut ya Bu ya. Betul. Ini kalau misalkan menurut Ibu Rus sendiri, gimana sih perkembangan dari wisata yang ada di Kabupaten Pemalang? Alhamdulillah Mas, kebetulan saya mulai bergabung di Dinas Pariwisata itu baru 7 Januari 2020 kemarin. Saya berkaca dari pengalaman saya sendiri, ternyata wisata di Pemalang itu begitu banyaknya. Kita dianugerahi alam yang sangat indah oleh Allah di Pemalang ini. Alhamdulillah ketika kita jalan-jalan dari pantai, dari jalur Pantura sampai dengan ke selatan itu banyak sekali tempat-tempat wisata, banyak sekali destinasi-destinasi wisata tersembunyi yang terus terang saya saja baru tahu ketika saya ada di pariwisata. Jujur saja mungkin tidak semua orang Pemalang itu tahu wisata Pemalang itu ada di mana saja. Betul. Kalau kita tidak mengenalkan. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah peran dari Dinas Pariwisata khususnya di bidang kami di pengembangan promosi wisata, karena kalau kita tidak memberitahu kepada masyarakat, bagaimana masyarakat akan tahu potensi yang ada di sekitar kita sendiri. Benar sekali. Jadi dan alhamdulillah mulai saya di pariwisata ini, perkembangan pariwisata di Pemalang alhamdulillah cukup, menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Dan untuk tahun ini sendiri, di tahun 2020 ini kemarin sebelum saya masuk di pariwisata hanya ada 15 desa wisata. Di April itu 2020 tadinya kan untuk desa wisata hanya ber-SK Kepala Dinas. Setelah ada peraturan gubernur yang baru kemudian harus ber-SK Bupati. Nah di April itu kita baru punya 15 desa wisata. Tapi perkembangan tahun 2020 ini kita tambah 12 desa lagi. Jadi 2020 ini total ada 27 desa wisata yang ada di Kabupaten Pemalang. Udah 27 yang terdaftar ya Bu ya. Yang sudah ber-SK Bupati. Oke. Ini kalau boleh tahu planningnya dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan wisata-wisata, kan ada banyak tuh, ada 27. Itu seperti apa Bu? Kita selalu mendorong untuk teman-teman bahwa yang namanya wisata itu, pariwisata kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh banyak dukungan. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di desa wisata seperti teman-teman yang sudah, kan ada desa wisata yang masih rintisan, yang baru mulai berkembang, dan ada yang sudah maju. Dari teman-teman yang sudah maju dan berkembang ini kita saling bersinergi. Mereka selalu berkomitmen bahwa tamu Anda adalah tamu saya dan tamu saya adalah tamu Anda. Maksudnya bahwa kita bawa nama pariwisata ke depan itu bukan hanya iki lho desaku, ini desa saya, ini desa saya, tidak. Tapi ke depan kita selalu mencoba membimbing teman-teman, dan teman-teman juga sudah berkomitmen bahwa kita adalah Pemalang, bukan Cikasur, bukan Penggarit, bukan Surajaya, tapi kita adalah Pemalang. Kita akan eksplor bersama-sama wisata yang ada di Pemalang, dan alhamdulillah ini teman-teman sudah mulai bersinergi. Kita juga ada sedang kita garap untuk paket-paket wisata di desa wisata itu, kita bikinkan paket. Jadi misalnya panjenengan mau datang ke Pemalang 1 hari penuh, kita tawarkan di mana. Nanti misalnya ada 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam, itu nanti sudah ada paketnya, bisa paket terusan. Oh ya, dan itu. gini Bu, itu kan udah ada paket-paketnya ya. Dan misalkan buat teman-teman yang misalkan ada di luar kota atau luar pulau dari Pulau Jawa ini dan ingin berkunjung ke Pemalang, otomatis kan nggak tahu ya. Betul. Itu bagaimana bisa menghubungi
mungkin tour guide-nya atau langsung ke dinas pariwisatanya atau gimana? Untuk teman-teman yang dari luar Pemalang ataupun teman-teman yang ada di Pemalang sendiri, mulai tahun ini Dinas Pariwisata sudah menggandeng, kita sudah punya akun khusus, kita sudah punya web khusus. Panjenengan semuanya nanti bisa buka di Wisata Pemalang. Wisata Webnya Pemalang. Wisata Pemalang itu sudah di bawah naungannya Dinas Pariwisata. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang sudah memang kompeten di bidangnya di Wisata Pemalang. Nanti panjenengan bisa buka di situ, atau kalau misalnya masih butuh keterangan yang masih harus ditanyakan, bisa menghubungi kami di bidang promosi pariwisata Dinas Pariwisata Pemalang. Tapi Mungkin kalau ada nomor teleponnya atau yang mau di dicantumkan yang atau di Instagram yang bisa dihubungi? webnya di Wisata aja ya? Pemalang. Wisata Pemalang Buka aja. di Wisata Pemalang, nanti itu semuanya Udah ada. komplit ya, Sudah Bu, ya? komplit. Jangan mau kemana ada yang dihubungi. Ini kita masih bertahap, mungkin isinya belum terlalu banyak, tapi kita mulai bersinergi nanti dengan teman-teman semuanya, kita mulai kerjakan. Di situ ada nomor yang bisa dihubungi, panjenengan mau kemana nanti bisa kita arahin. Oke. Ini kalau misalkan teman-teman mau buat tour, itu ada minimal pesertanya nggak Bu atau bebas? Kalau ke desa wisata memang kita harus pesan. Yang namanya mau dipahami, yang namanya wisata desa dan desa wisata itu berbeda. Kalau kita tahu, oh ini yang namanya desa wisata, tapi kita datang sendirian tanpa memberitahu pengelola, ya kita nggak akan dapatkan apa-apa. Kita nggak tahu, oh ternyata kok kayak gini toh ya, nggak ada apa-apanya. Itu karena yang namanya desa wisata berarti panjenengan datang itu harus menghubungi pengelolanya dulu. Beda dengan wisata desa. Kalau wisata desa kapanpun panjenengan datang, itulah destinasi yang disediakan. Tapi kalau jenengan mau main ke desa wisata, ya berarti jenengan harus menghubungi pengelolanya. Mungkin bisa misalnya mau berdua, mau sendiri, backpacker sendirian, yang penting panjenengan Itu bisa ya, Bu, menghubungi ya? pengelolanya bisa. Apakah Sangat ada bisa. misalkan kan banyak tuh kita misalnya kaum milenial paket bulan madu misalkan buat pasangan-pasangan, kadang kan pingin tuh. Iya. Ada nggak kira-kira? Ada. Kita bisa misalnya jenengan pin bulan madu berdua, mau di mana, mau cari tempat spot yang daerah pegunungan, mungkin panjenengan yang orang kota nggak pernah Iya. lihat dataran tinggi, kita ada. Bisa nanti jenengan bisa ke Wisata Pemalang bertanya-tanya di sana, atau kalau misalnya mau ke Dinas Pariwisata bisa menghubungi kami di bidang promosi pariwisata. Oke, dan pastinya ini harganya terjangkau ya Bu ya? Insya Allah terjangkau. Terjangkau sekali. Insya Allah Oke, terjangkau. jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalkan mau pergi berwisata di Kota Pemalang, bisa hubungi di websitenya Dinas Pariwisata di Wisata Pemalang ya Bu ya. Di situ udah komplit. Teman-teman mau ngubungin nomor di situ, mau tanya-tanya, mau booking juga bisa. Oke, Bisa. Ibu, ini kalau misalkan ini kan ada acara farm trip ya, Betul. yang Iya. dari Dinas Pariwisata ini. Iya. Ini sebetulnya tujuannya untuk apa ini? Femtrip ini sebenarnya ini juga bagian dari terobosan kami untuk promosi pariwisata, karena kami sadar promosi pariwisata kalau kita hanya secara konvensional sekarang kayaknya sudah agak susah. Dan kita bisa lihat sekarang, apalagi masa pandemi sekarang, hampir kayaknya semua anak itu disuruh pegang HP. Betul. Yang dulu di sekolahan HP dilarang, sekarang semua anak disuruh pegang HP. Anak-anak sekarang, anak-anak milenial lebih banyak membaca lewat HP. Nah, itulah salah satu terobosan kami. Kami berharap nanti dari teman Femtrip ini kan kami mengundang teman-teman blogger, YouTuber dan penggiat media sosial. Kami berharap setelah mereka mengikuti Femtrip ini, mereka bisa bercerita pengalaman apa yang mereka dapatkan di acara farm trip tersebut, bisa mereka ceritakan, mungkin bisa lewat tulisan, lewat video, atau lewat foto, diinformasikan kepada teman-temannya, diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh Pemalang, ada apanya di Pemalang, itu bisa dituliskan. Ini adalah salah satu terobosan kami untuk berpromosi lewat media digital. Oke, Karena, berarti intinya dari Dinas Pariwisata welcome lah dengan penggiat sosial ya Bu ya. Iya. Dan mungkin
ketika kami kan yang juga sama-sama kita terjun di lapangan, kita juga sama-sama tahu kondisinya saat itu, apakah kita bisa untuk mengutarakan misalkan aspirasi kita kepada Dinas Pariwisata untuk minimal kita bisa memajukan pariwisata di Kota Pemalang ini secara bersama-sama. Saya malah sangat berterima kasih, Mas. Saya sangat berterima kasih apabila ada teman-teman dari penggiat medsos, teman-teman yang berkecimpung di dunia digital ini memberikan masukan-masukan kepada saya khususnya, yang berkecimpung di promosi pariwisatanya. Saya sangat berterima kasih dan kami sangat welcome karena kami tahu tanpa teman-teman membantu promosi kami di dunia digital, kami tidak akan dikenal. Wisata kami tidak akan dikenal orang kalau tidak dikenalkan, ya kan? Tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu. Ya. Jadi, nah teman-teman para blogger, youtuber dan teman-teman penggiat medsos inilah yang merupakan salah satu corong kami keluar, mengenalkan wisata Pemalang itu ada apanya sih di Pemalang, gitu. Jadi kami alhamdulillah kami justru malah sangat welcome kalau ada teman-teman yang memberikan masukan kepada kami. Ke depan mungkin pariwisata Pemalang harus seperti ini. Selama masukan itu baik buat kami, insya Allah kami akan tampung dan kami berusaha untuk bisa melaksanakan itu. Dan satu hal, Femtrip ini itu juga tadinya adalah ada teman satu dari Dinas Pariwisata juga, dulu dia pernah ikut Femtrip, pernah diundang di Batam. Nah itu juga dia yang tadinya menginformasikan kepada saya, Bu, bisa nggak sih Pemalang bikin Femtrip gitu? Loh, kenapa enggak, Mas? Itu bagian dari promosi, itu bagian dari pekerjaan saya. Justru saya akan sangat-sangat terbantu. Dan alhamdulillah nyatanya malam kegiatan Femtrip ini selain saya bisa bertemu dengan teman-teman blogger semuanya, teman-teman youtuber, saya juga dapat ilmu dari mereka. Dan yang namanya ilmu itu kita tidak harus sekolah cari guru. Dengan cara kita bincang-bincang seperti ini, kita ngobrol dengan teman-teman, di situ juga ada ilmunya. Iya betul, luar biasa. Intinya bener-bener Dinas Pariwisata Kota Pemalang mantap gitu. Amin, ya. Amin. Oke Bu, terakhir nih, kira-kira pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana nih yang lagi nonton, subscriber kita, gimana nih biar pada main ke Pemalang? Mungkin ada kata-kata yang bisa menarik mereka ya. Teman-teman yang ada di manapun panjenengan berada, kita memang sedang berusaha ini membranding Pemalang itu. Kalau menurut saya Pemalang itu masih seperti pulau yang hilang, karena ketika saya main ke Jawa Timur, di sana pasti tanyanya Pemalang itu di mana sih? Orang taunya hanya Tegal, Pekalongan, Pemalangnya hilang. Orang dari Jakarta pun Pemalang itu sebelah mana? Taunya Malang, Jawa Timur yang cukup dikenal dengan pariwisatanya. Jangan salah, kalau Jawa Timur itu punya Malang, maka Jawa Tengah punya Pemalang. Monggo sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, ayo kita main ke Pemalang. Pemalang punya potensi wisata yang cukup lengkap. Kita punya destinasi wisata yang sangat luar biasa. Ada wisata alam yang diberikan Allah kepada kita, itu sungguh sangat luar biasa. Kemudian kita juga punya wisata religi, kita punya wisata buatan, kita punya wisata edukasi, semuanya lengkap. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung mau berlibur kemana, mau jalan-jalan kemana, silakan hubungi kami, bisa buka website kami di Wisata Pemalang. Kita eksplor bersama apa yang ada di Pemalang. Desa wisata kita sudah banyak. Nanti panjenengan yang backpacker main ke desa, cari hotel nggak ada, tidak perlu hotel. Di desa wisata sudah tersedia homestay, dan homestay itu murah meriah. Kita bisa langsung bersinggungan dengan masyarakat, berbincang-bincang dengan masyarakat. Panjenengan nanti akan merasakan yang biasa hidup di kota, silakan nikmati kehidupan desa, betul-betul bisa merasakan hidup di desa itu seperti apa. Luar biasa banget. Iya bener banget Bu, ini pengalaman wisata yang baru sih kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena biasanya kita ke satu tempat udah gitu aja, tapi kalau dengan seperti ini kita bisa memahami kultur dan budaya yang ada di desa tersebut. Oke, buat teman-teman itulah perbincangan saya dan Bu Rusmiati. Jika suka videonya jangan lupa di like, jika video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman semuanya, dan dukung terus channel Piala Official untuk terus berkontribusi di dunia YouTube dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini. Sekian dari saya Putra, dan dari saya Rusmiati.
dari Dinas Pariwisata. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu. Sami-sami. Semoga sukses selalu ya Bu ya. Amin. Insya Allah Amin. kita bakal dukung terus wisata Kota Pemalang. Terima kasih. Iya.